Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi' alla yunqila sadaqah ila baladin akhar. Ya. Jadi qala al-musannif rahimahullah, ar-rabi' kewajiban yang keempat. Kemarin disebutkan ada 5 kewajiban pembayar zakat. Yang pertama niat, yang kedua segera mengeluarkan ketika haul, yang ketiga tidak digantikan dengan benda lain, ya, harus dikeluarkan pada jenisnya. Ar-rabi' yang keempat, alla yunqilah hendaknya dia tidak memindahkan as-sadaqata pada sedekah ila baladin akhar ke negara lain. Orang yang berzakat hendaknya membayar zakatnya di tempat hartanya berada, ya. Jadi zakat ini jangan dipindahkan. Umpamanya kamu domisili di sini, desa ini, zakatnya hendaknya dikeluarkan di sini. Lah kalau orang itu kerjanya di luar kota, saya punya kebun di Probolinggo, zakatnya dikeluarkan di mana? Di Probolinggo, di mana harta itu berada. Ar-rabi' alla yunqila sadaqah ila baladin akhar. Yang keempat, jangan memindah, ya, jangan memindah sedekah zakat dari ke negara lain. Fa inna ayunal masakin fi kulli baldatin tamtaddu ila amwaliha. Kenapa tidak boleh dipindah zakat? Karena mata orang miskin, maksudnya penglihatan, ya, orang melihat, orang miskin melihat fi kulli baldatin, di setiap negara, setiap tempat, tamtaddu ila amwaliha, mereka itu menjatuhkan pandangan ke situ, ya. Jadi tidak boleh memindahkan zakat, ya, yang keempat itu dari tempat domisilinya harta, maksudnya, ya. Jadi kalau saya tinggal di sini, harta saya di sini, saya harus wajib zakat di sini. Tidak boleh dibawa mudik ke kampung ke mana, ya. Zakatnya harus di sini. Karena apa? Orang miskin di sini semua sudah menunggu, gitu. Wa fi naqli tahyibun lidzunun. Kalau dipindah itu mengecewakan, nah, tahyib, mengecewakan dugaan mereka. Karena mereka kan, tetangga saya sudah berharap saya bagi zakat. Lah kalau zakat saya ini saya bawa ke Kediri, saya bawa ke Surabaya, tetangga saya kan ngaplu, ndelumung, dikira tidak zakat, makanya tidak boleh, ya. Fa in fa'ala dzalika adza'ahu fi qaulin. Kalau ada orang ngeyel zakatnya dipindah ke daerah lain, maka menurut satu qaul itu boleh. Artinya ini ada pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh memindahkan zakat, ya. Tetapi ada qaul yang membolehkan, ya. Dan ada qaul lain mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh yang tidak boleh yang tidak membolehkan itu yang lebih al-azhar, ya. Jadi dari 2 qaul ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Maka kalau menurut mazhab Syafi'i yang lebih jelas dalilnya, ya, itu mengatakan tidak boleh, ya. Artinya apakah gugur kewajiban apa tidak, ya, ini khilaf. Tapi haram iya, ya, menurut mazhab Syafi'i, ya. Jadi ada khilafiyah di situ tentang bolehnya memindah zakat atau tidak. Walakin al-khuruj an syubhatil khilaf aulah.
Tetapi orang itu keluar dari khilaf, artinya tidak ikut memindahkan. Kan ada pendapat mengatakan boleh memindahkan. Kalau dia ikut yang lebih kuat, jangan dipindah, itu lebih baik ya. Fal yukhrid zakata kulli malin fi tilkal baladi. Hendaknya orang mengeluarkan zakatnya di setiap negara tempat harta itu berada ya. Kalau saya punya tambang, umpamanya saya punya tambang di Kalimantan, keluarkan zakatnya di Kalimantan. Kalau saya punya kebun di Probolinggo, keluarkan zakat di Probolinggo ya. Kalau harta saya di sini, ya saya keluarkan di sini ya, jangan dipindah. Summala ba'sa, tidak apa-apa, ayyusrafa ilal ghuraba fi tilkal baldah. Kemudian tidak apa-apa kalau zakat itu diberikan orang yang pelancong, orang yang sedang pergi di tempat itu. Ya anak-anak pondok ini kan termasuk ghuraba ini, anak luar kota yang sedang ada di sini ya. Itu ada anak Papua, itu besok dikasih zakat nih, zakat. Orang yang sedang bepergian, orang yang tidak bisa pulang, nggak punya ongkos pulang, ya itu bisa diberi, walaupun dia bukan penduduk situ, karena dia berada di situ. Kan termasuk Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam bepergian. Ya anak-anak pondok ini kan Ibnu Sabil ini, orang yang sedang pergi, mau pulang kena lockdown. Ya akhirnya ya wisri ini sekarang dindi ya. Jadi harta ini hendaknya dikeluarkan zakat di mana kita berada di situ ya. Itu sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada ulama yang berpendapat lain ya. Maksudnya ada yang mengatakan, Abu Hanifah mengatakan makruh. Nah, kecuali kalau pindahnya ini untuk kerabat. Maksudnya begini, kalau kamu punya kerabat di desa miskin ya, maka boleh memindahkan untuk diberi kerabatnya, atau untuk diberikan orang yang lebih membutuhkan. Umpamanya sini ini kan Malang ini kan termasuk daerah makmur, dipindahkan ke mana ada kelaparan, Pacitan umpamanya, karena di situ sangat membutuhkan, itu boleh ya, menurut Abu Hanifah ya. Menurut Imam Malik tidak boleh kecuali kalau di negeri ini sudah dicukupi kebutuhannya ya. Menurut Imam Ahmad tidak boleh kalau dipindah terlalu jauh, sampai di situ boleh mengqashar sholat ya. Jadi tentang naklu zakah, memindah zakat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Makanya sebaiknya mic-nya jangan taruh di situ, saya benar itu. Sebaiknya jangan dipindahkan ya. Zakatnya jangan dipindahkan. Terus sekarang yang berapa? Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, ayyaqsima ma lahu bi adadil asnaf. Hendaknya hendaknya orang itu membagikan hartanya sesuai dengan jumlah asnaf. Maksudnya jumlah penerima zakat itu. Allah menentukan jumlah penerima zakat itu ada 8 ya. Ada 8 kelompok yang diperbolehkan menerima zakat ya. Menurut mazhab Syafi'i 8 ini harus diberi semua kalau ada ya. Al-mawjudina fi baladi, yang ada di negara itu. Jadi kalau ada 5 kelompok, ya 5 kelompok harus diberi semua, tidak boleh diberi salah satunya.
Fa inna isti'abal asnaf wajibun. Menurut mazhab Syafi'i, meratakan seluruh kelompok ini wajib ya. Menurut mazhab Syafi'i. Wa alaihi yadullu zahiru qawlihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini sesuai dengan zahirnya ayat innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin ya, al-ayah surat at-taubah. Fa innahu yusbihu qaulal marid, firman Allah tadi itu sama dengan ucapan seandainya ada orang sakit, mengucapkan innama thulutsu mali lil fuqara wal masakin. Sepertiga harta saya ini saya berikan orang fakir miskin ya. Maka ya seperti itu, harus semua dapat. Wa dzalika yaqtadi at-tasyrik fit tamlik. Hal itu mewajibkan supaya semua diberi tasyrik bersama-sama dalam pemberiannya, dalam tamlik wal ibadah, dan ibadah di situ. Artinya dalam pembagiannya harus semua dapat bagiannya. Oh sebentar, fit tamlik maksudnya titik di situ. Wal ibadatu yang bagi ayyatawaqqa anil hujum fiha ala dhahir. Sedangkan ibadah itu hendaknya dijaga ya, ayyatawaqqa anil hujum fiha, untuk melakukan di dalam ibadah itu ala dhahir, sesuai dhahirnya. Dhahirnya itu kan menunjukkan arti semua, al fuqara ya. Al-fuqara ini kan berarti jenis semua orang fakir harus dibagiin semua ya. Waqad udhima minal asnaf as-samaniyah fi aktsaril bilad sinfani. Biasanya kata Imam Ghazali, di negeri-negeri itu dari 8 kelompok itu 2-nya tidak ada. Siapa itu? Wahum al-mu'allafatu qulubuhum wal amiluna ala zakat. 2 orang ini biasanya sudah enggak ada. Satu mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya dijinakkan ya, orang yang hatinya sedang ditarik supaya masuk Islam. Orang mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang sedang dalam pendekatan masuk Islam atau baru masuk Islam, diberi zakat supaya dia konsisten. Hari ini sudah sedikit, ya mungkin ada tapi sedikit. Alhamdulillah. Wal amiluna ala zakat. Kelompok kedua yang sudah sedikit yaitu amil, pekerja zakat. Itu sedikit ya, ada tapi mungkin tidak banyak. Tapi hari ini di Indonesia banyak karena mereka mendirikan lazis ya. Ada bagian dari pengumpulnya, itu namanya amil ya. Waqad wal amilun wa yujadu fi jami'il bilad arba'atu asnaf. Di semua negara itu mayoritas ada 4 kelompok. Siapa? Al-fuqara. Yang pertama orang fakir. Dimanapun negara orang fakir ini ada. Orang miskin. Orang miskin ini di seluruh dunia ada. Walaupun di Saudi Arabia ya, walaupun di Amerika. Saya sudah lihat banyak kota di dunia, gelandangan itu ada. Di London ada gelandangan. Di Washington, saya menginap 1 minggu di Washington DC, banyak gelandangan di alun-alun. Jadi mereka itu tidur di alun-alun. Kalau di sini kan tidur di ember-ember toko. Mereka itu tidur di alun-alun. Karena alun-alun kan ada kursinya. Yang mereka tidur di situ. Saya tahunya kalau pagi habis subuh saya jalan-jalan ke alun-alun, banyak orang yang sedang ini bangun tidur. Gembel-gembel itu tidur di alun-alun.
Jadi di Amerika gembel juga ada. Jangan dikira Amerika itu kaya semua, gembel juga banyak ya. Orang miskin, pengemis juga banyak ya. Makanya di semua negara itu pasti ada fuqara wal masakini, dan orang-orang miskin, wal gharimun, dan orang-orang yang punya hutang. Nah, di mana ini mesti ada. Utang ini tradisi kuno. Semua orang ini kayaknya tidak ada yang nggak punya hutang. Mayoritas. Termasuk kredit ini kan utang. Nah, orang yang punya hutang itu boleh nerima zakat. Bangkrut punya hutang boleh nerima zakat ya. Minta zakat boleh ya. Karena orang punya hutang ini kan ketakutan kan, dalam tekanan. Makanya dia boleh nerima zakat. Wal gharimun wal musafirun, dan orang-orang musafir, orang yang pergi ya. Ani abna as-sabil. Saya maksud itu orang-orang yang dalam bepergian ya. Orang yang dalam perjalanan ya. Itu boleh nerima zakat. Wasinfani yujadani fi ba'dil bilad duna ba'din. Ada dua kelompok, ini kadang ada di satu negara, tidak ada di negara yang lain. Wahum al-huzzat, yaitu orang-orang yang petempur perang ya, pasukan. Huzzat itu pasukan yang tidak dapat gaji ya. Kalau TNI itu tidak menerima zakat karena apa? Dia sudah dapat gaji dari negara. Jadi yang huzzat sabilillah itu orang yang petempur ya, petempur relawan. Itu yang dimaksud fi sabilillah. Wal mukatabun, budak mukatab, budak yang mencicil, mengangsur supaya dia bisa dibebaskan. Itu juga hari ini sudah tidak ada. Ya, itu yang disebut dengan wafir riqab ya. Jadi kalau ada ini harus dibagi semua ya. Kalau ada 4 kelompok harus diberi semua ya. Menurut mazhab Syafi'i. Fa in wajada khamsat asnafin masalan, seandainya orang itu cuma menemukan 5 kelompok, dari 8 itu yang ada cuma 5. Tamalihi bi khamsati aqsamin mutasawiyatin. Hendaknya orang itu membagi zakatnya ini dibagi 5 secara rata. Ini madhab Syafi'i ini lebih detail ya. Umpamanya saya ini mau punya ngeluarin zakat 1 juta, maka harus dibagi siapa yang ada di sini. Fakir miskin ada, berarti fakir miskin. Siapa lagi? Diberi bagian yang sama. Jadi yang umpamanya ada orang fakir 5, ya semua diberi, ya gitu loh. Sumakasa kullakismin salasa asyumin. Setiap kelompok dibagi 3 lagi. Nah, jadi madhab Syafi'i ini agak ribet ya. Zakat harus dibagi semua kelompok yang ada dari 8 itu. Kalau ada 4 ya 4. Kalau ada 5, 5. Dibagi 5. Setelah dibagi 5, per kelompok ini harus diberikan 3 orang, 3 orang, 3 orang. Berarti minimal harus dibagi 15 orang ya. Kalau seandainya di satu kota itu ada fakir miskin, gharim, sabilillah, atau ada lagi siapa yang di situ mu'alaf umpamanya, maka harta ini dibagi 5, terus 5-nya ini dibagi 3. Jadi 5 kelompok, per kelompok 3, ini 15 orang penerima zakatnya itu. Madhab Syafi'i begini ya. Madhab Syafi'i ini menginginkan pemerataan, makanya harus semua diberi. Kalau di situ ada 8 kelompok, 8 kelompok harus diberi semua ya. Tidak boleh tidak ya. Walaupun bisa jadi sama atau tidak sama pembagian, tapi semua harus dapat ya. Tsumma qasama kulla qismin salasa ashum. Setiap kelompok diambil 3 bagian, fama fauqahu atau lebih, minimal 3, imma mutasawiyatan au mutafawitatan. Baik itu dibagi sama persis atau selisih-selisih. Walisa alaihi at-taswiyah. Dia tidak boleh meratakan.
baina ahadis sinfi, antara satu persatunya dari kelompok itu ya. Maksudnya satu kelompok ini diberi tapi yang lain tidak, itu tidak boleh ya. Harus diratakan. Falau ayyaksimahu ala asratin wa isrina, dia boleh membagikan pada 10 orang atau 20 orang. Fayangkusu nasibu kulli wahidin, terus bagiannya itu dikurangi sedikit-sedikit, dijadikan banyak amanya. Itu boleh aja. Maksudnya falaisa alaihi taswiyah itu dia tidak harus membagi sama. Falaisa alaihi at-taswiyah, dia tidak wajib menyamakan ya. Baina ahadis sinfi, antara kelompok-kelompok person-personnya golongan itu. Maksudnya begini, kalau ada 5 orang fakir, tidak harus semua diberi 1 juta, 1 juta. Boleh satunya 1 juta. Ini yang lebih kecil dikasih 500, ini dikasih 700, ini dikasih 600, boleh ya. Tapi harus beberapa orang diberi, walaupun tidak sama persis. Jadi tidak wajib membagikan sama persis. Bisa jadi ini anaknya banyak, diberi lebih banyak. Ini anaknya sedikit, diberi lebih sedikit. Tidak apa-apa. Yang penting rata semua kelompok diberikan, begitu loh. Wa amal asnaf fala taqbalu az-ziyada wa nuqsan. Adapun kelompok-kelompok itu tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, harus sama. Maksudnya begini, menurut Imam Ghazali ya, secara teori mazhab Syafi'i, kalau di situ ada 4 kelompok penerima zakat, umpamanya fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, maka harta ini harus dibagi 4 persis ya, 25% sama. Baru 25% itu di bagian di kelompok itu tidak sama, boleh begitu. Menurut Imam Ghazali, menurut mazhab Syafi'i ya. Tetapi tidak wajib untuk meratakan semua ya. Tapi sunnah untuk, sebetulnya kalau menurut Imam Nawawi, sunnah kalau sama, jangan pilih kasih. Kasih 10 kilo 10 kilo semua katanya. Wa amal, mana tadi? Tidak boleh dibagi hanya satu kelompok. Ini mazhab Syafi'i ya. Tapi mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Ahmad mengatakan boleh dibagi pada satu kelompok. Boleh. Fakir miskin saja boleh diberikan kepada ghorim semua, boleh. Jadi boleh menurut mazhab selain Syafi'i, menurut mazhab Malik, menurut mazhab Abu Hanifah, menurut mazhab Ahmad dan Hambal, boleh memberikan zakat hanya pada satu kelompok. Jadi kalau di desa ini ada ghorim, ada fakir, ada miskin, ada ibnu sabil, boleh diberikan salah satunya. Tidak harus semuanya diratakan. Ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i ya. Supaya kamu harus jelas. Kalau menurut mazhab selain Syafi'i, dibolehkan membagikan zakat hanya pada satu kelompok saja ya. Artinya pemilik harta boleh diberikan pada semua kelompok, boleh hanya satu kelompok. Ini banyak orang punya utang, diberikan sama yang utang-utang dok ini supaya segera selesai, boleh ya. Memilih salah satunya itu boleh. Bahkan mulai pada satu orang pun juga boleh ya, kalau menurut mazhab selain Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, harus dibagi rata ya. Makanya agak repot ya, zakat fitrah 2,8 kilo dibagi 15 oleh kegemeding. Kalau mazhab Hanafi, mazhab lain boleh berikan satu orang ya. Falai ayyusya ila 15 nafar. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ada 5 kelompok
harus 5 kelompok diberi semua, masing-masing kelompok 3 orang, berarti yang diberi harus 15 orang ya. Walau naqasa minhum wahidun, kalau kurang satu saja, ma'al imkan, padahal mungkin 15 orang ini ada, tapi satu ini gak seneng, gak dikei, harus ditembui ya, harus diganti. Gharama nasibah dzalikal wahid, dia harus mengganti bagian orang yang gak dikasih. Jadi kalau Imam Syafi'i ini asasnya pemerataan, semua harus dapat, walaupun sedikit-sedikitnya. Fa'in asura alaihi dzalika, kalau dia kesulitan, tidak bisa bagi rata. Kenapa? Liqillatil wajib, karena bagian yang wajib cuma sedikit. Ya contohnya zakat mal, cuma wajib berapa umpamanya, dibagi 15 orang gak pantas. Gimana? Fal yusyarik jama'atan mimman alaihim az-zakah. Hendaknya dia itu mencari teman patungan orang wajib zakat, dikumpulkan. Jadi kalau zakat fitrah sak kampung dikumpulkan terus dibagi supaya rata gitu. Jangan dikeluarkan sendiri kalau terlalu kecil. Wal yakhlaq ma la nafsihi bimalihim, artinya dicampur dengan harta orang lain. Wal yajma' al mustahikin, orang yang mustahikinnya dikumpulkan. Wal yusallim ilaihim, dibagi rata semua. Hatta yatasahamu fihi, sehingga semuanya dapat bagian. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini mensyaratkan pembagian itu rata, semua kelompok harus diberi kalau ada. Umpamanya di sini ini adanya 3, fakir, miskin, ghorim, 3 kelompok harus dapat semua. Per kelompok minimal 3 orang ya, menurut mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab lain memberi keringanan, bolehlah diberi 1 orang atau hanya 1 kelompok. Karena apa? Ya mungkin sulit ya, membaginya sulit ya, kalau dia tidak bisa ya. Fa inna dzalika la budda minhu, sebab itu harus demikian ya. Jadi menurut Imam Ghazali pemerataan itu wajib ya. Masalah sini sumalau lam yajid illa sa'un lil fitrah wa wajada khamsata asnaf fa alaihi ayyusilahu ila khamsata asar. Bahkan dicontohkan di sini seandainya dia itu hanya punya zakat fitrah cuma 1 orang, cuma 3 kilo. Ada 15 orang yang berhak menerima, harus dibagi 15. 3 kilo dibagi 15. Lah oleh sak miniti. Ya. Menurut mazhab Syafi'i tetap ya. Jadi mazhab Syafi'i ini menginginkan semuanya itu diberi, jangan pilih kasih. Tetapi ashabus Syafi'i, ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i, ada juga yang memberikan kelonggaran. Seperti Imam Rafi'i, satu kaul yang dinukil dari Imam Ustukhri mengatakan boleh diberikan hanya 3 orang fakir miskin ya. Artinya boleh hanya 1 kelompok gitulah. Bahkan ada yang mengatakan boleh diberikan 1 orang saja ya. Ini karena apa? Sulit kalau harus meneliti semua kelompok ada, ini kesulitan ya. Makanya Imam Nawawi juga memberi komentar, menurut ulama mutakhirin ini memilih pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu pendapatnya Imam Ustukhri yang membolehkan membagikan zakat pada 3 orang saja, dari fakir atau miskin ya, atau 3 kelompok boleh. Tetapi kalau harus dipilih dari sekian kelompok mau diberikan 1 kelompok saja, yang harus dipilih adalah yang fakir miskin ya. Fakir miskin ini prioritas ya, jangan diberikan yang lain ya. Ini kalau memang orang itu mau membagi pada 1 kelompok ya. Walaupun Imam Syafi'i menginginkan semuanya harus dapat ya. Kalau Imam Syafi'i aslinya begitu. Karena menurut Imam Syafi'i semuanya ini butuh, tidak boleh dipilih-pilih. Kalau ada 5 kelompok, 5 kelompok harus diberi semua.
Kalau 5 kelompok itu masing-masing ada 3 orang, ya semua harus diberi ya. Mazhab Syafi'i lebih menekankan supaya orang ini memeratakan ya. Jangan diberikan pada satu golongan saja. Tetapi kalau mazhab selain Syafi'i membolehkan ya. Sebab mungkin diberikan satu kelompok ini lebih mengena ya. Orang miskin ini kalau diberi banyak kan lebih cepat kaya. Saya pernah dulu malam hari raya tahun berapa itu diberi zakat fitrah. Ada orang bawa zakat 1 pickup datang ke rumah saya malam hari raya. Saya tanya, "Loh, kenapa dibawa ke sini, Pak?" Dari Turen. "Anu Gus, mereka sudah lebih." "Loh, kok lebih? Diberi berapa?" Saya bilang. 10 kilo. Bawa pulang. Tak, saya tolak. Bawa pulang, kasih 1 kintal biar cepat kaya. Nah, orang miskin juga kasih 10 kilo kan habis sehari saja ya. 2 anak 10 ya. Jadi memberinya itu tidak harus sedikit, beri yang banyak. Jadi bagikan di situ, habiskan. Siapa yang ada penerima di desa itu berikan. Enggak usah dicerit-cerit gitu lah. Jadi mereka ini baginya cuma per kakak dikasih 10 kilo. Lebih dibawa ke saya. Saya enggak mau. Saya bilang enggak usah dibawa saya. Bagikan aja di tetangga sampean. Orang miskin itu beri 1 kintal. Selesai kan? Biar orang miskin ini cepat kaya. Berarti kayak 10 kilo mending ngemis maneh ya. Tujuannya ini diberi supaya dia segera beranjak dari miskin menjadi kaya atau cukup lah. Biar gak miskin terus gitu. Maka dia boleh menerima jumlah yang lebih besar ya. Jangan diberi sedikit ya. Jadi mereka boleh menerima dalam jumlah yang lebih besar. Dan itu lebih bagus. Saya pernah juga diberi zakat anak alumni dari Sumawi, kerja di Taiwan. Nah, Taiwan itu Taimin, Taiwan. Nah, ini orang kerja dari Taiwan datang, saya kasih uang 2 juta. Saya bilang, "Ini uang apa?" Saya kira mau nyumbang pondok atau apa. "Zakat saya." Saya bilang, "Loh, nggak apa-apa zakat dibawa ke sini. Kamu punya nggak keluarga yang miskin?" "Punya." "Tetangga miskin?" "Punya." "Bawa pulang." Saya bilang, "Berikan tetanggamu, itu lebih perlu daripada saya. Saya udah nggak butuh." Saya bilang, kasihkan mereka orang-orang miskin. Karena mereka lebih berhak gitu. Tetanggamu itu lebih berhak. Ngapain diberikan ke saya? Jadi makanya saya kembalikan waktu itu. Dikasih uang saya nggak mau. Saya tidak. Berikan saudaramu yang miskin, berikan tetanggamu yang miskin, jangan diberi saya ya. Lebih baik berikan orang miskin di sekitarmu, apalagi masih saudara. Harus diprioritas. Saudara miskin itu prioritas. Orang fakir miskin itu prioritas zakat ya. Seandainya zakat ini mau diberikan hanya 1 kelompok atau 2 kelompok, fakir miskin inilah penerima pertama ya. Di antara fakir miskin ini kalau mau dipilah lagi, yang miskin, fakir miskin yang saudara ya, kerabat itu lebih berhak ya. Kerabat kita itu lebih berhak karena ada hak saudara. Makanya zakat itu jangan dibawa kemana-mana ya. Hendaknya zakat itu berikanlah di tempat harta itu berada ya. Jangan dipindah. Yang kedua, kalau sebisanya ya supaya dibagi rata ya. Imam Syafi'i menginginkan semua kelompok itu ada, kalau terdapat ya. Di Indonesia ini mungkin ya fakir miskin pasti. Ghorim juga banyak di kita ini. Ghorim itu wong-wong sing tunggaan koperasi, wong sing duwe utang rentenir, itu boleh nerima zakat itu. Jadi penerima zakat itu apa? Orang fakir, orang punya hutang boleh nerima zakat ya. Orang yang tercekik rentenir, tercekik bank tetel atau kreditannya yang terlalu banyak itu boleh ya. Dia nerima zakat diperbolehkan atas nama gharim, punya hutang. Dulu saya waktu bangun kamar di pondok juga anak-anak begitu. Utang bahan bangunan nang toko. Mari ngono mending jaluk zakat. Lu zakat itu apa? Saya punya utang. Utang apa? KPR ya wis. Utang oleh ya. Orang punya utang itu boleh menerima zakat. Maka di bangunan diutang baru mending jaluk. Kan utang kula niki. Lu kan diutang apa?
bayar ini semen. Oh ya wis, memang boleh orang punya hutang nerima zakat ya. Tapi ojo diki modus kate ngene utang-utang terus meneh jaluk aja. Memang orang betul-betul punya hutang boleh, walaupun itu untuk keperluan pribadinya. Pedagang bangkrut umpamanya boleh minta zakat. Anak-anak pondok ini boleh, boleh. Sing gak duit bokek-bokek ini boleh. Mulai gak duit sang boleh ya. Oh, ini kan Ibnu Sabil ini ya. Boleh terima zakat ya. Tapi ojo kayak ngeluyur nerima zakat ke nang Bali ya blakrak gitu. Ya dia punya zakat untuk dibuat sang pulang ya. Ini Ibnu Sabil ya. Ini musimnya Ramadan. Ya moga-moga banyak rezeki ya. Ini kan kasihan orang miskin tidak bisa kerja. Apalagi di Malang ini ada apa itu? PSBB, pembagian sembako belum beres. Banyak orang yang masih kesulitan makan. Ini ya waduh kasihan ya. Karena orang miskin itu kan kebutuhannya itu kan bukan hanya beras. Kalau istikai beras, lah LPG nih, bumbu nih, banyak kan. Ya mungkin itu solusi ya diberi beras itu salah satunya lah. Tapi orang miskin ini kan banyak yang diinginkan ya. Makanya kita berharap semoga corona ini segera selesai. Semoga Gusti Allah mengangkat wabah ini supaya kita ini bisa lebih tenang, Ramadan tenang, bisa hari raya. Iki gak iso mudik kan gak mulai kan. Wah ya alamat liburan di pondok ini. Kalau kena lockdown ya moga-moga diberi seger waras.